Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyakirin wasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sedang sholat subuh berjamaah rahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah dengan sifat kasih sayangnya. Allah memberikan atau menggerakkan kita untuk menyambut suruhannya Allah dengan sama-sama menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini, memulai hari ini, menjadikan wasilah turunnya keberkahan, rahmat, hidayah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tanpa pula salam serta selawat kita aturkan kepada junjungan baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, terus menerus insyaallah kepada kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, seiring dengan perjalanan waktu, dari mungkin kita masih bayi, kemudian kita mulai bisa berjalan, kemudian kita mulai bisa balik, bisa membedakan mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang betul. Itu adalah sebuah proses kehidupan. Dengan proses kehidupan itu, pada hakikatnya manusia diberikan akal, manusia juga diberikan ruhani, batin, untuk mencari hakikat kehidupan. Makanya kalau kita lihat siklus kehidupan itu, dia lahir, kemudian dia mungkin di akikah, kemudian setelah di akikah mungkin dihitan, ya. Memang harus dihitan kalau untuk laki-laki. Kemudian setelah hitan dia balik, kemudian akhirnya dia nikah. Setelah nikah mengisi kehidupan, selanjutnya punya anak, membesarkan, kemudian dia lama-lama semakin tua, kemudian meninggal. Itulah siklus kehidupan. Jadi punya anak terus besar, dia berkeluarga, punya anak, terus dia juga meninggal. Nah itu seakan-akan itu adalah hal yang biasa. Padahal Allah menyatakan bahwa apa yang dilakukan di dunia itu akan dimintai pertanggungjawaban. Banyak orang-orang yang lalai, banyak orang-orang yang lengah karena tidak tahu bahwa hidup tidak hanya di dunia saja. Sehingga akhirnya pada saat di hari tua mulai datang berobat ke dokter dengan kondisi mata sudah lamur, dengan kondisi kaki sudah mulai sakit-sakitan,
harapannya supaya sembuh, harapannya supaya bisa ibadah. Nah ini mulai pertanyaan-pertanyaan seperti ini klasik. Begitu mata sudah lapor, ingin sembuh. Ingin sembuh kenapa? Supaya mata bisa baca Quran lagi. Padahal pertanyaannya, dulu pada saat sehat, mata nggak dipakai untuk baca Quran. Begitu juga udah pada saat udah kakek-kakek nih, mulai rematik, mulai penyakit datang, minta disembuhin sama dokter supaya bisa sholat malam. Pertanyaannya, dulu waktu dia sehat, kenapa nggak dijalani? Nah ini sebenarnya Allah udah kasih rambu-rambu, mulai sedikit demi sedikit kenikmatan itu dicabut. Ya. Itu sebenarnya itu Allah kasih peringatan, dicabut sedikit-sedikit. Ini nggak boleh banyak makan daging, karena kalau daging kolesterol, begitu kata dokter. Nggak boleh makan yang asin-asin, karena kalau asin darahnya bisa naik, begitu kata dokter. Padahal hakikatnya itu Allah udah ngasih peringatan. Makanya kalau misalkan bapak-bapak deh usia-usia kita 40-50 tuh malam itu kadang-kadang kita mau pipis. Padahal itu pipis itu sebenarnya itu alarm sebenarnya bapak-bapak ibu. Ya kalau kata guru saya itu alarm supaya kita bisa bangun ibadah sholat. Gitu. Tapi kadang-kadang kita lengah, pipis, kamar mandi, bersih-bersih dikit, tidur lagi. Gitu. Nah itu sebenarnya Allah dengan kasih sayangnya, dengan sifat Allah itu sudah mengingatkan kepada kita bahwa semuanya itu Allah diberikan bimbingan buat kita semua. Tapi kadang-kadang kita kadang-kadang tidak bisa merasakan sinyal-sinyal kasih sayangnya Allah kepada kita. Padahal Allah sudah memberikan gitu. Rambut yang mulai uban itu ingatan bahwa kita nanti akan tiba pada masanya yang namanya berpindah dari alam dunia menuju alam akhirat. Nah, makanya ada ulama menyatakan bahwa dunia ini mazra'atul akhirat. Dunia ini sebenarnya jembatan buat akhirat. Jangan jadikan dunia itu adalah segala-galanya. Karena kalau sudah dijadikan segala-galanya, ingat kata Allah, wal asri, demi masa. Ya. Innal insan lafi khusr. Sungguhnya manusia itu adalah keadaan yang merugi. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Makanya alhamdulillah di bulan kita ini bulan Rabiul Awal, ini sebenarnya pembelajaran buat kita. Kenapa kita ada maulid? Karena dari proses perjalanan kita, siapa lagi yang akan jadi role model kita? Siapa lagi yang menjadi contoh? Ya kan? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sungguhnya aku itu sebagai rahmat. Ya kan? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya ada di dalam diri baginda Nabi Muhammad uswatun hasanah. Suri teladan contoh. Kalau kita ingin berhasil sebagaimana baginda Nabi Muhammad, ya contoh. Kenapa? Karena memang beliau lah sebagus-bagusnya contoh di dunia. Makanya sebenarnya kalau kita lihat konsep dari zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW, itu kan karena sifat kasih sayangnya Allah kepada kita semua sebagai umatnya. Jadi Nabi ternyata ada 24.000 Nabi, Bapak Ibu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengingatkan manusia jangan sampai jauh dari jalur-jalurnya Allah. Makanya diturunin Nabi Adam. Nabi Adam mulai beranak pinak terus punya umat. Diturun lagi Nabi Nuh, terus Nabi Ibrahim terus. Itu tujuannya agar umat itu diingetin. Ini loh, bahwa hidup kamu tidak hanya di dunia, bahwa hidup kamu ada nanti alam yang namanya alam akhirat. Makanya di Quran kan ada surat mengenai neraka, ya kan? Itu diingetin bahwa hidup itu tidak hanya di dunia. Nah, harapannya kenapa diceritakan bahwa di Al-Quran itu ada neraka? Karena kasih sayang
sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya apa? Allah sudah kasih. Awas lo, kamu jangan terlena dengan dunia, karena nanti akan ada alam akhirat. Kamu akan ditanya. Ya. Nah ini yang kan khawatir kita. Kalau mungkin para sahabat asal bikin awalnya sudah aman. Sahabat ada 10 sahabat yang sudah dijamin kalau masuk surga. Dan pertanyaannya kita kan belum ada jaminan apa nih. Ya. Karena belum ada jaminan ini, sehingga akhirnya harus timbul rasa was-was. Makanya ada konsep namanya khauf dan roja, rasa takut dan roja, harapan. Takutnya kenapa? Karena di masa yang lalu mungkin kita banyak berbuat salah, banyak lalai. Ya, kemarin kita diskusi di belakang, ya, cerita tentang guru saya yang mimpi kesambar petir loh. Jadi dalam guru saya itu, kenapa beliau dapat hidayah? Karena beliau bermimpi disambar petir. Begitu disambar petir, tiba-tiba udah ada di liang lahat, ibu bapaknya menangisin. Aduh, anakku ini bagaimana? Amal belum ada, udah meninggal. Dan itu keadaan seakan-akan seperti kenyataan, padahal itu mimpi. Nah dari seperti itu akhirnya timbul rasa takut. Apa yang bisa aku sampaikan, aku laporkan kepada Allah dengan kondisi pada saat itu? Makanya illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi tugas kita adalah bagaimana mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Karena dengan mengumpulkan kebaikan itu kita udah nggak khawatir lagi yang menghadapi sakaratul maut, maksudnya begitu. Ya kalau kita pernah yang namanya ujian, kan khawatir ya. Kalau misalnya dari SD ke SMP nggak terima, SMP dulu zamannya bukan zaman donasi, zaman nem. Kalau nilainya nggak bagus udah nggak keterima. Gitu. Akhirnya timbul rasa takut kan. Oh gimana ya? Akhirnya solusinya apa? Bikin punya persiapan. Oh ini materi matematiknya harus pelajari, kuasain. Kemudian IPA-nya dan lain sebagainya. Ada persiapan. Nah kalau ujian dari SMP ke SMA aja kita udah begitu banyak persiapan, bagaimana menghadapi sakaratul maut? Bagaimana kita pindah dari dunia menuju akhirat? Nah ini jadi pertanyaan besar Bapak Ibu. Bukan hanya saya sebagai sekedar bilang, tapi juga buat kita semua. Harapannya kita semua husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Tapi minimal kita ada pikiran, pertimbangan bahwa jangan sampai kita dengan usia kita yang sebatas ini tiba-tiba waktu itu berlalu. Gitu. Makanya kalau kita lihat sirah nabawiyah, Nabi Muhammad SAW mengajarkan para sahabatnya itu 13 tahun di Mekah itu bicaranya adalah tauhid. Nggak bicara puasa, nggak bicara sholat, nggak bicara khomer, nggak. Tapi bagaimana keyakinan akan hari akhir, bagaimana keyakinan dalam diri kita ini berdialog dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, itu bisa nyambung. Jadi kalau handphone itu kira-kira kalau nggak ada sinyal bisa nyambung, bisa ya. Apalagi kalau misalkan udah ada sinyal, udah ada nomornya, tapi nggak ada pulsa, juga nggak bisa nyambung. Nah begitu juga dengan komunikasi kita dengan Allah. Nah di situ kita bisa tanya kira-kira sinyalnya udah bagus belum. Nah kalau sinyalnya sudah mantap berarti keimanan sudah mantap. Kemudian pulsanya sudah ada belum, supaya nyambung. Jangan sampai kita nggak nyambung gara-gara pulsa. Nah berarti ada sesuatu yang harus kita perbuat supaya Allah itu melihat kita. Nah itu jadi artinya di sini saya mengibaratkan sebagai handphone, bahwa keimanan itu adalah sinyal. Nah perwujudan dari keimanan itulah ibarat pulsa. Mulai cek tuh bagaimana dengan apa yang kita sudah perbuat, amalan solehan seperti apa yang membuat Allah itu melihat kita. Nah inilah jadi artinya dengan persiapan seperti itu kita waspada. Makanya kalau sahabat bilang takwa itu bagaikan orang menginjak rumput yang ada duri-durinya di dalam kegelapan. Hati-hati dia, karena khawatir
Jangan-jangan nih saya di luar koridor dari jalan. Padahal kata Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah hambamu di jalan yang lurus. Karena nggak terasa tiba-tiba kok kita sudah mulai kita mulai sudah malas misalkan ke masjid. Itu nggak terasa tuh biasanya. Alasannya kok karena pandemi bisa aja. Padahal sebenarnya nggak ada pandemi atau tidak ada pandemi, mungkin bisa aja kita nggak sholat juga. Tapi karena godaan setan luar biasa, akhirnya nggak terasa tuh kita udah nggak ihdinas siratal mustaqim, nggak di jalan yang lurus lagi, nggak istiqomah lagi. Padahal setiap hari kita minta sama Allah ihdinas siratal mustaqim. Padahal surat Fatihah itu rukun. Ya, kenapa surat Fatihah rukun? Karena disitulah kita minta, disitulah kita berdoa sama Allah. Hanya padamu lah hamba menyembah, hanya padamu lah hambamu memohon pertolongan. Nah itulah makanya kenapa surat Al-Fatihah menjadi rukun. Batal hukumnya kalau sholat nggak baca Fatihah. Padahal intinya tunjukkanlah jalan yang lurus. Nggak berasa kita tiba-tiba ya. Contoh makanya kalau kita lihat sejarah-sejarah para nabi itu, kok udah ada nabi, begitu nabinya meninggal melenceng. Misalkan cerita kisah Nabi Isa alaihissalam, udah nabi, begitu nabinya meninggal melenceng. 300 tahun kemudian baru diutus lagi. Bagi Nabi Muhammad SAW. Tujuannya untuk meluruskan. Ya. Nah, bagaimana kita ini berusaha tetap sesuai dengan koridor, yaitu dengan terus istiqomah, terus saling mengingatkan. Kata Allah dalam surat Al-Asr, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan dengan kebenaran, saling mengingatkan dengan kesabaran. Nah, kalau kita bicara sabar, berarti kita bicara batin. Kalau zahirnya sudah, kita sudah datang ke sini secara zahir, dan tinggal batinnya kita isi. Nah, masalah batin ini ibadah yang sebenarnya sungguh banyak, luar biasa. Kalau sholat mungkin kelihatan waktunya 5, tapi kalau batin hampir setiap hari, setiap saat, setiap waktu itu bisa ibadah. Contoh sabar, itu ibadah Pak. Tapi kan nggak ada waktunya, nggak ada kodenya, nggak ada azannya. Oh ini waktunya sabar, nggak bisa. Sabar itu harus terus. Begitu di rumah, ngeliat kondisi rumah mungkin kita sabar. Terus, nah ini sabar. Nah, justru disinilah kita dilatih sama Allah bahwa ternyata tidak hanya ibadah zahirnya saja, tapi perlu ibadah batin. Makanya kalau bicara Imam Junaid al-Baghdadi untuk belajar ilmu tasawuf itu mulainya dari taubat. Ground, kalau orang listrik itu listrik itu harus di bumi dulu. Tujuannya apa ya? Ground. Dia tidak boleh naik karena bisa mungkin kesambar petir atau apa. Tapi intinya bahwa kita harus membumi dulu, menyatakan diri bahwa saya banyak dosa. Taubat. Setelah taubat baru dia naik. Syukur kenapa? Alhamdulillah sampai saat ini saya masih diberi kesempatan yang lain untuk hidup. Udah gitu kita nggak sholat, kita lalai, masih dikasih rezeki, masih dikasih kesempatan untuk menikmati hidup bersama keluarga, punya anak dan sebagainya. Itu sebenarnya karena rasa syukur. Pertanyaannya, sudahkah kita memuja rasa syukur kita di dalam diri kita? Atau kita mungkin merasa kurang-kurang aja, atau merasa mengeluh aja? Padahal sebenarnya itu juga ibadah. Jadi wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun itu sebenarnya bukan hanya ibadah makhluk seperti ini. Ya, kalau kita kaji lebih dalam, ibadahnya ibadah batin. Tidak hanya zahir dan batin, tidak hanya zahir saja tapi juga batin. Kira-kira sudah seberapa jauh kita rasa syukur kita di hadapan Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur akan tambah nikmatmu, itu udah pasti. Tapi kalau engkau kufur, ingat azabku sangat pedih. Ini artinya kita diingatkan lagi sama Allah bahwa ternyata ibadah itu ada ibadah batin, syukur. Nah kalau udah mencapai rasa syukur itu udah terima aja tuh. Kehidupan seperti apa, nikmat. Karena dia bersyukur, karena dia lihat suatu hal yang positif. Makanya ada yang namanya positive thinking. Itu sebenarnya kan ajaran-ajaran bagi Nabi Muhammad SAW.
negatif. Ya, bahkan ada penelitian di air. Kalau kita mengeluarkan kata-kata yang positif, itu ternyata molekulnya begitu indah. Tapi kalau kita teriakin kata-kata yang negatif, tiba-tiba berbentuk tidak bagus. Nah, itu makhluk ya. Apalagi dengan Allah. Apalagi kalau kita mengeluh dengan Allah. Padahal nanti kita batal secara tauhid. Kenapa? Karena Allah itu sudah menjamin kehidupan kita. Tapi kenapa kita mengeluh? Artinya batin ini tidak dikelola dengan baik. Makanya di dalam Al-Quran kata Allah, la yang ma'lum ya, la yanfa' malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim. Nanti suatu saat tidak ada manfaatnya harta keturunan ilaman atallaha bi qalbin salim, kecuali orang yang hati-hatinya bersih. Berarti artinya bahwa kalau hati kita udah jalanin. Kenapa? Artinya di situ kita penting betul bahwa ibadah itu ternyata tidak hanya zahirnya saja, tapi batinnya harus diisi. Nah, kemarin sempat juga saya singgung waktu kita di belakang tuh diskusi dengan Pak Haji Abras, dengan Pak Haji Michael, dengan Pak Ali. Itu bagaimana mukjizat Nabi Isa, dia bisa menghidupkan orang mati. Bagaimana Nabi Ibrahim, burung itu begitu dicacah, disembelih segala macam, kemudian Allah bilang kun fayakun, jadi kembali hidup. Tapi Nabi Muhammad mukjizatnya nggak seperti itu. Mukjizatnya Al-Quran. Ya, Al-Quran itu betapa banyak orang yang hatinya mati bisa jadi hidup. Betapa banyak orang-orang yang non-muslim begitu baca Quran tidak hidayah. Subhanallah, masya Allah. Jadi artinya kalau Nabi Isa seperti itu kan zaman pada saat Nabi Isa yang mungkin bisa lihat umatnya aja. Ya. Kalau Nabi Musa bisa membelah laut merah, ya mungkin umatnya bisa lihat. Kita nggak bisa lihat, kita baru cuma ceritanya aja. Tapi kalau Al-Quran, walaupun Nabi Muhammad secara jasadi beliau sudah dikubur, tapi tetap bisa menghidupkan betapa banyak orang-orang yang hatinya mati hidup hatinya. Wasilah Al-Quran. Berarti hebat Nabi Muhammad. Hanya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Semuanya Allah dan malaikat berselawat. Ya kan? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Makanya gelarnya beda. Kalau Adam alaihissalam, kalau Musa alaihissalam, kalau Isa alaihissalam, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekolahnya di Sidratul Muntaha. Kita sekolah mungkin paling jauh di Harvard, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sidratul Muntaha, langsung ketemu sama Allah. Subhanallah. Nah, kita jadi umat ini kan merasa takut kan? Kalau nabinya seperti itu, umatnya seperti apa nih? Ada rasa nggak kita terbuka? Waduh, nabi saya nabi hebat nih. Umatnya seperti apa nih? Kan begitu Bapak Ibu. Harus terus bergerak, terus berubah nih. Karena itu tadi wal asri, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Itu dinyatakan demi masa engkau rugi kalau kau biarkan hidupmu seperti ini. Kalau nabimu hebat, kata Allah kan seperti itu. Ya, nah disitulah akhirnya bergolak hati kita kan. Harus bersiap-siap diri nih. Bagaimana kalau hari ini kita dicabut nyawa kita? Apakah kita bersiap? Ya. Ada rasa takut, tapi ada juga ada rasa harapan. Harapannya apa? Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk sama-sama ketemu di sini dalam rangka sholat ibadah. Artinya apa? Kita pilihan di antara sekian ratus orang yang tinggal di Arafah, kita ini pilihan sebenarnya. Berarti ada kasih sayang Allah. Kalau kita nggak ada kasih sayang Allah, mungkin kita nggak bisa ketemu di sini. Nah, ada harapan insya Allah. Mudah-mudahan saya menjadi orang-orang yang bisa terbaik, menjadi orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran bagi Nabi Muhammad SAW. Jadi hati kita terus hidup. Saking rasa takutnya, hati kita terus bicara. Makanya balik lagi sama Fatihah, nggak boleh diwasal kan gitu.
Surat Al-Fatihah tidak boleh disambung karena itu dialog. Seakan-akan di depan itu ada Allah. Nah, kalau udah di depan dengan Allah kan kita bermesra-mesraan. Kalau bisa kita pakaian yang terbaik dengan wangi-wangian. Ya kalau kita menghadap presiden aja harus bagus pakaiannya. Kalau pakaiannya nggak bagus kan belum apa-apa pengawalan Pak. Jangan masuk Pak. Bapak nggak pakai sepatu. Apalagi di hadapan Allah. Yang menguasai langit dan bumi. Ya kan? Berarti kita harus lebih bagus lagi di hadapan Allah dengan yang rasa penghormatan terhadap Allah begitu lebih bagus dibandingkan kita udah dengan pejabat. Nah itu jadi ada sesuatu bangunan-bangunan. Nah ini kadang-kadang kenapa tiba-tiba kita seperti biasa-biasa aja? Karena itu tadi, karena batin kita tidak digugah. Ya. Akhirnya datang sholat ya bagaikan menunjukkan kewajiban. Yang penting saya udah 5 waktu, insya Allah beres kan begitu. Padahal sebenarnya bukan itu. Kalau sudah hatinya hidup, bagaimana kita bisa menghidupkan agama? Makanya Imam Ghazali mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Hidupkan agama. Kalau hati kita sudah hidup, hidupkan agama. Kenapa? Karena itu perintah dalam Fatihah. Maliki Yaumiddin. Atin di situ. Atin itu artinya apa? Agama. Bagaimana setelah kita yakin, kita syukur pada Allah, kita mensiarkan agama. Kita terus sama-sama beramai-ramai mensiarkan hidup, membangunkan masjid sebagai rasa syukur kita mensiarkan agama. Ya ini, jadi artinya tidak hanya diri sendiri. Terkadang kita udah cukup dan yang penting kita hati kita udah tenang ini. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa kita ada kewajiban mensiarkan agama. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah, wahai orang beriman, mana nih penolong-penolong aku, kata Allah begitu. Artinya bahwa kita harus menolong agama Allah. Ya, bukan artinya Allah tidak bisa lemah, tidak, tapi justru disitulah kita akan dilihat mana orang-orang yang mensiarkan agama, mana orang-orang yang tidak mensiarkan agama. Jadi begitu penting mensiarkan agama, dan bukan hanya kewajiban ulama, tidak hanya kewajiban para asatidz, tapi juga kewajiban kita semua di dalam rangka mensiarkan agama. Lalu kalau agama sudah menjadi mendarah daging, insya Allah berkah dunia akhirat. Itu nggak ada lagi rasa curiga, nggak ada lagi rasa ini. Semua mampu ini kita sama-sama berjuang, kita sama-sama berjuang. Bagikan sahabat Rasulullah SAW, Umar dengan ketegasannya, Abu Bakar dengan kebijakannya, Utsman bin Affan dengan hartanya, Sayyidina Ali dengan tenaganya, dengan kepemudaannya dia, semangat mudanya dia. Itu artinya kan itu udah menunjukkan bahwa Rasulullah sendiri sudah menyatakan bahwa untuk berjuang nggak bisa sendirian, butuh para sahabat-sahabat, butuh teman-teman. Makanya kita dikumpulkan dalam sebuah masjid, dalam membangun masjid ini tujuannya untuk kita sama-sama. Yang punya ilmu, ayo bela agama. Yang punya uang, ayo harta dengan agama. Semua. Jadi artinya berkah. Bukan berarti Islam tidak melarang, bukan berarti Islam itu melarang bahwa kita nggak boleh kaya, kaya. Justru dengan kekayaan itu menjadi tanggung jawab dia untuk mensiarkan agamanya dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan tenaga, dengan semuanya, waktunya, gitu. Karena kalau semuanya orang kaya kan gimana kita bersedekah? Ya, makanya ada orang yang nggak punya harta, tapi dia punya tenaga. Ayo dengan tenaganya. Nah, begitu luar biasa kombinasi perjuangan agama ini sehingga agama ini jadi trendsetter. Ya, bayangin agama Islam itu jadi trendsetter pada saat ini. Ya kan? Hampir 2/3 ya wilayah dikuasai oleh orang Islam. Karena kenapa? Karena udah mindsetnya sudah ada. Di zaman Abu Rasidin, di zaman Abbasiyah, Umayyah dulu, zaman Umayyah, kemudian di zaman Abbasiyah, kemudian di zaman Turki Utsmani, itu kurang lebih 1300 tahun umat Islam menguasai dunia. Kenapa? Karena sistemnya sudah dibangun oleh baginda besar Muhammad SAW. Udah basicnya sudah dibuat nih,
Planningnya sudah dibuat, rencananya seperti ini, laksanakan, ya kan? Ya kan, seperti planning, organizing, actuating, controlling, terus dievaluasi, ya kan? Nah itu jadi artinya bahwa manajemen itu sebenarnya datangnya juga dari Islam. Nah setelah itu mengevaluasi diri, kontrol. Nah dari seperti itulah akhirnya menyebar Islam. Wah, Islam sampai sekarang luar biasa, sehingga akhirnya banyak orang-orang yang masuk Islam. Dan karena indah, semuanya saudara. Makanya kenapa kemarin itu mungkin di Turki, wah kita bangga ya. Karena kenapa? Karena memang kita punya perasaan yang sama. Kalau orang Islam itu innamal mu'minu ikhwan, semua saudara. Bagaimana kita sedih dengan saudara-saudara kita di Myanmar, di Rohingya, itu juga karena saudara kita. Tapi kita nggak bisa berbuat apa kecuali kita berdoa. Saudara-saudara kita di Palestina itu saudara. Jadi memang itu yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan agama yang lain. Agama yang lain mungkin berbeda mazhab, udah berbeda masjid, berbeda tempat ibadah. Kalau kita tetap sama, selama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi artinya disitulah kekuatan umat Islam yang sekarang ini orang-orang di luar Islam khawatir, ini kalau Islam bangkit lagi gimana? Kacau nih kan? Nah gitu. Akhirnya dibuat, makanya ada yang bilang kalau pandemik itu katanya konspirasi, walau tapi intinya bahwa sekarang tuh Islam berkembang luar biasa. Ya. Dan bisa dipastikan Eropa itu bisa 20 tahun atau 10 tahun, 15 tahun mungkin udah umat Islam semua di situ. Ya kan? Bisa kebayang bagaimana kekhawatiran orang-orang di luar Islam. Nah, itulah makanya kita terus menimba ilmu, terus istilahnya membuka batin. Ini kan hati ini luar biasa nih. Hati ini digodanya oleh nafsu, oleh setan, oleh malaikat. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Diberi pilihan sama Allah. Kamu mau fujur, ya, melenceng dari ajaran agama atau takwa. Itu pilihan. Ya. Makanya di hati ini, bagaimana hati ini begitu bisa dikuasai oleh malaikat. Kalau hati ini tidak dikuasai oleh malaikat, terlihat dari wajahnya, terlihat dari perbuatannya. Penting kita menggali batin ini. Ya. Walaupun tetap yang namanya ilmu-ilmu zahir, ilmu-ilmu fikih penting. Cuma nggak kalah penting juga ilmu-ilmu tauhid dan ilmu-ilmu batin. Karena kalau sudah zahirnya sudah bagus, ayo diisi batinnya, positif tinggi. Terus bahwa apapun kehendak Allah itu, apapun yang terjadi pada saat ini itu nggak terlepas dari keinginannya Allah. Ya kalau saya seperti ini mungkin bukan orang karyawan, itu pasti karena kehendaknya Allah. Saya alhamdulillah udah nggak kerja secara total hampir kurang lebih sekitar 10 tahun atau 15 tahunan. Tapi alhamdulillahnya ternyata di antara saudara-saudara saya yang punya waktu banyak saya, orang tua saya masih ada. Jadi artinya begitu, oh ya ternyata mungkin saya diberi kesempatan Allah untuk merawat orang tua. Nah, saya berpikir seperti itu. Jadi artinya wah memang semua skenario Allah, gitu. Ada yang dia nggak bisa punya waktu karena dia bekerja, akhirnya dia tidak bisa melayani orang tuanya. Ya minimal dia cuma say hello melalui telepon misalkan. Tapi saya bisa, alhamdulillah masih kesempatan ketemu. Kadang-kadang orang tua nanyain tuh, Bud, besok mau ke Belaraja nggak? Insya Allah mah. Ntar jengkol disiapin. Jadi gitu, jadi jengkol aja disiapin tuh. Padahal sebenarnya saya tahu betul namanya orang tua itu sepi kalau nggak ada anak. Ya, dan saya bersyukur saya masih punya orang tua. Gitu. Jadi artinya kadang-kadang kita nggak mau orang tua nanya, Bud kapan mau ke Belaraja? Begitu. Itu orang tua tuh. Bayangin padahal kita udah punya anak, punya anak-anak besar, tapi orang tua tetap aja yang namanya ngelihat kita tuh udah ngelihat kayak anak umur 5 tahun. Makanya bersyukur yang masih punya orang tua, mudah-mudahan kita doain Allah yang masih sehat, panjangkan umurnya, pelihara kesehatannya, kemudian juga senantiasa takwa dan taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah buat orang tua yang sudah meninggal kita doain juga, mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadahnya, Allah
panjangkan, Allah jauhkan dari azab kubur, kemudian Allah ampuni semua dosa-dosanya. Saya rasa itu aja. Mohon maaf kalau kemana-mana bicaranya, tapi intinya kita berbagi, sharing, dan saling mengingatkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kami, ya Allah. Hanya pada Allah pertolongan. Ya Allah, ya Allah, kami sekiranya ada kebaikan, berikanlah kebaikan ini kepada guru kami, ya Allah. Dengan masalah guru kami yang akan mengenal Engkau, ya Allah. Dengan masalah guru kami, insya Allah hamba juga mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ya Allah, kami kalau ini juga ada kebaikan, berikanlah juga kebaikan ini kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesehatan pada umur buat kedua orang tua kami, ya Allah. Untuk kedua orang tua kami yang sudah meninggal, ya Allah, ampunilah dosa-dosanya, terima semua amal ibadahnya, jadikan kubur ya Allah min riyadil jannah, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, untuk jemaah baik Indonesia yang telah memberikan salat subuh ini, ya Allah. Kalau dia sakit, angkat penyakitnya, ya Allah. Kalau dia sedang susah, berikanlah kemudahan baginya, ya Allah. Luaskan rezekinya dan jadikan keluarganya sebagai yang sakinah mawaddah warahmah, ya Allah. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi rabbil izzati wa yasifun.